Pemirsa, meski kondisi cuaca di Pulau Sumatera mulai membaik, namun hujan sewaktu-waktu masih bisa terjadi. Seperti di Mandailing Natal, Sumatera Utara, hujan deras yang berlangsung singkat menyebabkan terjadinya air bah disertai longsor bebatuan kembali menutup akses jalan provinsi. Hujan deras yang berlangsung dengan durasi singkat pada Rabu sore menyebabkan terjadinya bencana air bah disertai longsor. Tanah dan bebatuan memutus akses jalan lintas provinsi, tepatnya di Desa Bulu Somah, Batang Natal, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kejadian ini sempat membuat panik warga dan para pengendara yang melintas. Bahkan puluhan pengendara lainnya terjebak di antara longsoran hingga mereka terpaksa harus berjalan kaki. Jadi luapan anak sungai yang membawa material berupa tanah dan bebatuan yang menutupi jalan lintas Madinah, tepatnya antara desa Sopotinjak dan desa Bulu Somah, sehingga lalu lintas lumpuh total, sehingga kendaraan tidak bisa melewati. Sebelumnya pada 26 November lalu, di lokasi, 3 unit mobil yang sedang melintas terseret air bah disertai longsor lumpur dan bebatuan. 2 mobil bahkan hingga ringsek terseret ke dalam jurang, sementara 1 mobil lainnya terseret di tengah longsor. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, kelangkaan BBM masih terus terjadi di daerah terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatera. Di Mandailing Natal, warga rela menginapkan kendaraannya di SPBU menunggu datangnya pasokan BBM. Ratusan kendaraan terparkir di SPBU di Jalan Willem Iskandar, Panyabungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Bahkan mobil dan motor yang parkir mengular hingga ke ruas jalan. Kendaraan-kendaraan ini mengantre menginap di SPBU demi mendapatkan BBM. Meski pasokan BBM belum tiba, namun warga sudah menyerbu SPBU. Alasannya agar mereka bisa mendapat antrean terdepan dan mendapatkan BBM yang kini sulit didapat. Dari habis maghrib sampai ini sampai mau siang. Jadi belum dapat. Kalau informasi dari yang kerja di sini katanya jam 11. Oh, jam 11 masuk lagi. Nah. Jadi kita nggak pulang lagi ke rumah tadi berarti? Belum pulang dari ditungguin ya? Semalam sampai ini belum pulang. Habis butuh Pak, butuh. Kalau nggak ngantri nggak dapat minyak? Nggak dapat minyak, nggak bisa makan, nggak ada minyak. Cari-cari kemana-mana memang nggak ada juga? Susah lah. Susah ya. Udah berapa lama ini Pak? Adalah seminggu habis banjir ini Pak. Antrean kendaraan seperti ini di Mandailing Natal sudah terjadi sepekan lebih sejak kelangkaan BBM terjadi. Dampak bencana tanah longsor dan banjir yang memutus akses transportasi dari depo Pertamina Sibolga. Pasokan BBM yang saat ini sudah dialihkan ke depo Pertamina Dumai dan depo Pertamina Telukabung, Sumatera Barat juga tak bisa membantu ketersediaan BBM lantaran kuotanya dibatasi. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo semakin masif menggelar rapat konsolidasi di berbagai daerah sebagai langkah persiapan menuju tahun politik 2029. Konsolidasi ini dilakukan untuk menjaga soliditas, kekompakan, serta pembekalan strategi pemenangan kepada seluruh kader dan juga pengurus daerah. DPW Partai Perindo Sulawesi Utara bersama DPD Partai Perindo Kota Bitung menggelar rapat konsolidasi perdana untuk menjaga konsolidan, kekompakan, serta penguatan struktur menuju pemilu 2029 mendatang. Pada kesempatan ini, Partai Perindo juga melantik jajaran DPC di 8 kecamatan Kota Bitung, Sulawesi Utara sebagai bentuk penguatan struktur Partai Perindo. Untuk pengurus DPD, kerjalah lebih aktif seperti ini, cepat untuk mengadakan pelantikan dan konsolidasi. Karena target kami, Partai Perindo Sulawesi Utara, untuk target awal kami untuk menghadapi verifikasi, harus 100%. Kita bisa menjadi partai yang menjadi pertama mengadakan konsolidasi politik atau pendidikan politik di kota ini. Dalam acara ini juga kita melaksanakan pelantikan pengurus DPC di 8 kecamatan di Kota Bitung, dan puji Tuhan kita bisa mengumpulkan semua pengurus. Rapat konsolidasi ini turut dihadiri Wali Kota dan KPU Kota Bitung.
yang ikut memberikan pendidikan politik kepada kader Partai Perindo, serta mengajak koordinasi dalam membangun Kota Bitung. Saya pikir bagus, itu baik, karena satu partai perlu konsolidasi. Kemudian perlu juga pendidikan politik. Konsolidasi itu untuk menyatukan ini seluruh kader. Kami diundang oleh Partai Perindo dalam rangka memberikan pendidikan politik ya, terkait dengan konsolidasi Partai Perindo ini, itu satu langkah baik bagi kami. Partai Perindo yang dipimpin Angela Tanusudibio ini akan terus melakukan konsolidasi di berbagai daerah demi terciptanya kesamaan persepsi dan soliditas untuk memenangkan pemilu 2029 mendatang. Dari Bitung, Sulawesi Utara, Francine Darungo, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto terima kunjungan kehormatan Ketua MPR Republik Rakyat Tiongkok Wang Huning di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan turut dibahas kerjasama kedua negara hingga bidang diplomasi parlemen. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Ketua MPR Republik Rakyat Tiongkok Wang Huning di Istana Kepresidenan Jakarta. Wang Huning langsung bersalaman dan berpelukan dengan Prabowo mengawali pertemuan bilateral ini. Dalam kesempatan ini, Prabowo mengajak Wang ke salah satu ruangan dan pamer sejumlah lukisan dan foto panda. Presiden juga bercerita tentang panda bernama Satrio Wiratama yang diberi nama langsung oleh Presiden Prabowo. Saya kasih nama Satrio Wiratama. Satrio Wiratama. Artinya pejuang mulia yang berani dan berbudi luhur. Itu nama panjang. Tiap hari kita akan panggil Rio. Wang Huning mengucapkan terima kasih kepada Prabowo karena panda mereka bisa melahirkan di Indonesia dan dirawat dengan baik di Taman Safari. Dari Jakarta, Salam Pulungan, Yudi Permana, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Peduli bersama Dulux mengadakan pengecatan ulang sekolah dan juga pembuatan mural bertemakan lingkungan di SDN Babakan Kencana, Sukabumi, Jawa Barat. Bersama siswa-siswi, kegiatan ini untuk menambah keindahan dalam penataan lingkungan di sekolah. Siswa-siswi SDN Babakan Kencana, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, antusias mengikuti pengecatan dan pembuatan mural area sekolah. Kegiatan yang digagas MNC Peduli bersama Dulux ini bertujuan untuk memberikan warna pada lingkungan sekolah dan mendukung semangat belajar mengajar. Selain itu, inisiatif ini juga mendapat dukungan penuh dari AkzoNobel melalui Cat Dulux yang berkontribusi dalam melakukan pengecatan ulang sekolah dan penyediaan material pendukung pembuatan mural. Senang banget sekolahnya jadi lebih cantik sama lebih bersih, bagus banget biar tambah semangat belajar. Terima kasih MNC dan Dulux sudah mengecat sekolah. Sangat menyenangkan sekali karena dengan adanya bantuan ini sekolah kami menjadi lebih baik, lebih indah lagi, lebih hijau. Semangat gotong royong juga terlihat dengan hadirnya para volunteer dari komunitas Ngakarya yang turun langsung untuk membantu pembuatan mural dengan dibantu oleh tenaga pendidik, siswa-siswi maupun tim MNC Peduli dan Dulux. Dengan kolaborasi dan kerjasama dengan MC Peduli, bersama-sama kita bisa menciptakan suasana sekolah yang lebih nyaman dan positif buat proses belajar mengajar para. Kami percaya akan kekuatan transformatif cat dan warna untuk membawa perubahan yang positif. Dengan warna-warna cat Dulux yang kami miliki sesuai dan mendukung akan konsep sekolah hijau dari MNC Peduli. Ngakarya bekerja sama bareng Dulux dan MNC Peduli untuk nggak cuma untuk menghias sekolah adik-adik, tapi emang kita pengen ngasih semangat baru biar mereka lebih antusias dalam belajar. Sentuhan indah mural di ruang publik dan pot bunga di lingkungan sekolah ini mampu menghadirkan suasana belajar yang lebih nyaman. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan.